Swastiastu, salam harmoni. Izinkan perkenalkan kami dari kelompok Mindhaven akan membahas proyek UAS pemrograman mobile terkait dengan aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi ini kami beri nama Mindhaven. Sesuaikan diri menurut dan juga beri peluang bagimu untuk mendeteksi kesehatan mental sejak dini. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu terhadap tim kami. Perkenalkan, saya Kade Gani Tarnawijaya dengan NIM 221509101. Perkenalkan, saya Ida Ayu Putu Gangga Brahmastra Widya Putri dengan NIM 221509101. Perkenalkan, saya Iputu Arya Fidenanta dengan NIM 2215091079 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Puspasari dengan NIM 2215091080. Baik, itulah perkenalan dari tim yang membuat aplikasi dengan Mindhaven, jiwa tenang, mental sehat. Di Indonesia ini, banyak topik yang perlu dibahas untuk memajukan bangsa ini. Perlu diketahui, bangsa Indonesia saat ini adalah bangsa yang sedang berkembang. Kelompok kami memiliki keresahan terhadap kesehatan akhir-akhir ini. Tidak hanya kesehatan fisik dan juga yang lainnya, mental pun perlu dibahas saat ini. Banyak dari terkait pendidikan, ekonomi, tapi berbagai pihak itu mengedepankan kesehatan terlebih dahulu dibandingkan topik yang lainnya. Kami memiliki masalah utama dalam kesehatan terkait dengan proyek ini, yang pertama yang kami ambil itu adalah bidang kesehatan mental. Kami pun mengumpulkan beberapa indikator utama terkait dengan survei secara internet. Yang pertama itu ada kurang tidur, di mana kurang tidur itu terdapat menyebabkan peningkatan kadar hormon stres seperti kortisol yang dapat meningkatkan perasaan cemas dan juga tegang. Kemudian yang kedua ada malasnya bergerak, di mana kurangnya aktivitas fisik itu dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap stres dan juga kecemasan. Dan terakhir itu adalah kurang interaksi dengan orang lain, di mana memiliki kebiasaan kurangnya bergaul atau berinteraksi dengan orang lain itu dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Dari ketiga masalah tersebut, kami mengembangkan beberapa prototipe fitur yang dikembangkan untuk mengatasi ataupun menjadi solusi dari problem-problem ini. Dari requirement analisis yang kami gunakan terkait dengan survei internet dan kemudian survei secara langsung, itu kami menggunakan metode random sampling, yang salah satunya yaitu adalah teman-teman kami. Adapun indikator-indikator yang seperti pada paparan tabel ini, yang pertama ada kesehatan, di mana itu pengguna itu membutuhkan alat bantu untuk meningkatkan kesehatan mental melalui meditasi dan journaling, di mana meditasi ini akan membantu pikiran secara rileks dan juga tenang. Kemudian journaling itu dibutuhkan untuk mencatat perasaan dan juga pengalaman sang pengguna. Kemudian kemudahan akses pun juga dibutuhkan dalam requirement ini, di mana antar muka setiap pengguna itu secara sederhana dan juga intuitif, sehingga kompatibel dengan berbagai perangkat yang digunakan. Kemudian itu ada personalisasi. Pengguna itu ingin fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Fitur ini dapat itu menambahkan catatan pribadi pada meditasi, yang pada hal ini fitur yang dikembangkan adalah jurnal. Kemudian ada indikator pengolahan data, di mana pengolahan data ini kami gunakan salah satunya yaitu adalah MySQL dengan basis data yang aman dan juga terstruktur untuk menyimpan data pengguna, jurnal, dan juga meditasi. Kemudian ada interaksi dengan psikolog, itu kami mengumpulkan beberapa dokter ataupun psikolog yang sudah terpercaya yang bisa pengguna nanti hubungi secara sertifikasi dan juga lokasi kerjanya itu ada di mana. Kemudian pengukuran kemajuan itu pengguna ingin melihat perkembangan kesehatan mental mereka dari waktu ke waktu. Dari hal tersebut kami mengembangkan beberapa fitur di antaranya yang membahas terkait dengan malasnya bergerak dan juga kesehatan hormon itu terdapat pada fitur meditasi yang kami beri nama Quiet Flow. Kemudian yang kedua itu ada jurnal yang mencatat bagaimana perasaan dan juga pengalaman pengguna. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Nah, use case diagram ini merupakan diagram untuk alur pengguna yang terdapat dua aktor, yaitu user dan juga dokter. Kedua aktor ini sama-sama bisa melakukan login, edit profile, dan juga logout. Nah, pada login ini extend ke register, yang artinya ketika melakukan login, aktor tidak wajib melakukan register. Hanya aktor yang sudah punya akun yang bisa melakukan login. Yang kedua, pada edit profile, ini include dengan melihat profile. Yang artinya saat aktor mengedit profile, mereka sudah pasti melihat profile. Selanjutnya, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh user. Yang pertama yaitu create notes, update notes, delete notes, melihat jurnal, melihat meditasi, create ulasan, dan juga melihat dokter. Pada aktor dokter terdapat beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu ada create jurnal, selanjutnya update jurnal, delete jurnal, upload meditasi, update meditasi, delete meditasi, dan juga melihat jurnal. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IRD. IRD yaitu diagram yang menunjukkan hubungan antar entitas. Pada kelompok kami membuat database, kami menggunakan MySQL dengan beberapa entitas. Yang pertama itu ada user, yang kedua entitas dokter, yang ketiga notes, yang keempat rating, yang kelima jurnal, dan yang terakhir itu meditasi. Pada entitas dokter terdapat beberapa atribut, yaitu yang pertama primary key ID pengguna dengan atribut lainnya seperti nama pengguna, nomor telepon, email, username, password, foto, dan juga roles. Yang kedua, pada entitas dokter terdapat beberapa atribut dengan primary key, yaitu ID dokter, dan atribut lainnya seperti nama lengkap, tahun kerja, STR, tempat kerja, dan juga foto. Selanjutnya, pada entitas notes terdapat beberapa atribut dengan primary key ID notes dan foreign key pertama itu ID pengguna, dan atribut lainnya seperti title dan juga deskripsi. Selanjutnya, pada entitas rating, terdapat beberapa atribut dengan primary key ID rating, foreign key pertama ID dokter, foreign key kedua foreign key pertama ID pengguna, foreign key kedua ID dokter, atribut lainnya seperti rating dan juga komen. Pada entitas jurnal, terdapat primary key ID jurnal, foreign key pertama ID dokter, dan atribut lainnya yaitu title dan juga deskripsi. Dan yang terakhir, pada entitas meditasi, terdapat primary key ID meditasi, foreign key pertama ID dokter, dan atribut lainnya nama meditasi dan juga keterangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan dan juga kardinalitas dari entitas-entitas yang ada. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hubungan dan kardinalitas antara entitas user dan juga dokter. Di sini terdapat kardinalitas one to many, yang artinya banyak user bisa melihat dokter, sedangkan dokter tidak bisa melihat user. Selanjutnya, pada entitas user dan nodes, terdapat kardinalitas one to many juga, dengan hubungan membuat, yang dimana artinya, satu user bisa membuat banyak nodes, dan banyak nodes bisa dibuat oleh satu user. Selanjutnya, ada entitas user dan juga rating dengan kardinalitas one to many, dengan hubungan membuat. Yang dimana sama seperti notes tadi, satu user bisa membuat banyak rating dan juga banyak rating bisa dibuat oleh user. Selanjutnya pada entitas user dan juga entitas jurnal, terdapat kardinalitas one to many dengan hubungan melihat, yang dimana satu user bisa melihat banyak jurnal, sedangkan banyak jurnal bisa dilihat oleh satu user. Selanjutnya pada entitas user dan juga meditasi, dengan kardinalitas one to many juga, dengan hubungan melihat, yang dimana satu user bisa melihat banyak meditasi dan banyak meditasi bisa dilihat oleh user. Selanjutnya pada entitas dokter, terdapat kardinalitas dengan antara entitas dokter dengan entitas meditasi. Dengan kardinalitas yaitu one to many dengan hubungan membuat. Yang artinya di mana satu dokter bisa melihat banyak meditasi, sedangkan meditasi itu bisa dibuat oleh satu dokter. Selanjutnya, antara entitas dokter dengan entitas jurnal. Dengan kardinalitas one to many dengan hubungan membuat. Yang dimana artinya satu dokter bisa membuat banyak jurnal,
Sedangkan banyak jurnal bisa dilihat, dibuat oleh satu dokter. Dan yang terakhir yaitu antara entitas dokter dan juga entitas rating dengan hubungan one to many, yang artinya satu dokter bisa melihat banyak rating yang diberikan oleh user dan banyak rating ini bisa dilihat oleh satu dokter. Sekian mengenai IRD akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan desain sistem yang ada pada aplikasi Mindhaven. Yang pertama ada desain antarmuka, yang dimana desain antarmuka pengguna atau UI untuk aplikasi Mindhaven dikembangkan dengan menggunakan Figma, yang memastikan pengalaman pengguna yang menarik, serta memperhatikan detail estetika dan fungsionalitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Selanjutnya ada framework. Program aplikasi Mindhaven dilakukan dengan menggunakan Flutter untuk memastikan antarmuka yang responsif dan menarik. Database yang digunakan adalah MySQL yang memungkinkan pengelolaan data yang secara efisien. Sementara itu, API dibangun dengan menggunakan Flash Python yang memberikan integrasi yang mulus antara berbagai komponen dan memastikan performa yang optimal dalam pemrosesan data. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari tampilan pengguna pasien dan pengguna dokter. Di sini sudah terlihat tampilan pengguna pasien dan tampilan pengguna dokter. Pada bagian button bar di bawah ini, tampilan pengguna pasien dan tampilan pengguna dokter sudah berbeda. Yang dimana pada bagian tampilan pengguna pasien terdapat home meditasi konsul profil beserta dengan button plus ini. Kemudian di tampilan pada pengguna dokter terdapat button bar home meditasi jurnal dan profil. Nah, pada tampilan pada pengguna pasien ini menampilkan pada bagian meditasi yang dimana untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi dan juga meningkatkan kualitas tidur untuk pengguna aplikasi Mindhaven ini. Ini adalah tampilan pada pengguna pasien dan ini merupakan tampilan dari pengguna dokter. Nah, pada pengguna dokter ini, dokter membantu pengguna pasien dalam menambah wawasan mengenai kesehatan dengan menambahkan gerakan-gerakan meditasi beserta dengan keterangannya. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur utama yang ada pada aplikasi Mindhaven. Yang pertama ada Quiet Flow, yang dimana Quiet Flow ini merupakan sebuah fitur yang dikembangkan kelompok kami dengan fokus pada gerakan meditasi dengan sharing tips mudah untuk melakukannya. Contoh-contoh dari gerakan Quiet Flow ini seperti mindfulness, transcendental, meta, vipassana, dan zen. Di sini juga terlihat tampilan aplikasi dari fitur meditasi. Di sini sudah terlihat tampilan awal jika pengguna pasien membuka fitur aplikasi meditasi. Nah, jika pengguna pasien membuka atau mengklik Quiet Flow pada button yang biru ini, maka tampilan aplikasi akan seperti ini dengan menampilkan gambar gerakan, nama gerakan, beserta dengan penjelasannya. Next. Nah, selanjutnya fitur utama yang ada pada aplikasi Mindhaven ini yaitu jurnal. Nah, jurnal merupakan fitur untuk pengguna dapat membuat catatan, keluh kesah mereka maupun melihat artikel yang berhubungan dengan kesehatan mental. Di bagian sini juga kami sudah menampilkan tampilan dari aplikasi yang dimana untuk fitur jurnal ini terdapat dua. Yang pertama ada riwayat catatan dan quality of life yang dimana riwayat catatan ini akan berisi catatan keluh kesah dari pasien, sedangkan quality of life akan berisi daftar jurnal-jurnal yang ditambahkan oleh dokter. Di sini tampilan dokter, di mana dokter bisa menambahkan jurnal baru dengan menambahkan judul dan deskripsi, sedangkan pasien bisa melihat jurnal yang telah ditambahkan oleh dokter. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi Mindhaven yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari demo aplikasi dari Mindhaven. Nah, di sini saya menggunakan share screen menggunakan Android
yang saran dari Pak Teguh. Nah, di sini telah tampil mirroring dari aplikasi yang kami buat, yaitu MindHappen. Nah, di sini tampilan awalnya yaitu berupa onboarding dari aplikasi MindHappen. Nah, untuk onboarding-nya ini terdapat 2 onboarding. Selanjutnya ada onboarding yang ketiga untuk menampilkan button mulai sekarang. Selanjutnya ada tampilan login. Nah, di tampilan login ini, user bisa menambahkan username dan password yang mereka telah buat sebelumnya. Nah, jika user atau dokter belum punya akun, mereka bisa membuat akun melalui button buat akun. Nah, di sini user atau dokter bisa membuat akun melalui register. Nah, di sini saya akan login ke aplikasi MindHappen dalam roles pasien dulu, yaitu user. Di sini saya akan menambahkan URL untuk bisa mengakses aplikasi ini dan bisa login. Baik, di sini sudah muncul tampilan home dari role pasien atau user. Nah, di sini di tampilan home ini user bisa melihat beberapa kata-kata untuk memotivasi dirinya, di mana yaitu ada kenali kami, masih ragu, buat jurnalmu, dan kategori yaitu hidup sehat itu penting dan konsultasi. Nah, di sini kami juga menyediakan sebuah fitur yaitu ayo memotivasi dirimu. Nah, untuk buat motivasi diri ini kami menggunakan CRUD SQLite, di mana kami menggunakan data offline untuk user agar bisa membuat catatan atau motivasi buat dirinya dan menyimpannya secara offline dan mengaksesnya tanpa internet. Selanjutnya ada fitur meditasi yaitu Quick Flow. Nah, di sini user bisa melihat gerakan-gerakan meditasi yang dokter telah buat. Nah, di sini user bisa membaca deskripsi dari setiap Quick Flow yang dokter telah buat. Selanjutnya ada halaman jurnal. Nah, di sini di jurnal ini terdapat 2 bagian. Yang pertama itu catatan pribadi dan yang kedua yaitu quality of life. Nah, untuk riwayat catatan ini merupakan catatan pribadi yang dibuat oleh pasien itu sendiri. Nah, di sini ada menambahkan ceritakan kisah kamu. Kami memberikan slogan untuk catatan pribadi kepada pasien yaitu ceritakan kisah kamu. Kita bisa menambahkan judul dari catatan pasien. Nah, di sini jika catatan telah berhasil dibuat, maka akan muncul snack bar yaitu catatan berhasil ditambahkan. Nah, di halaman catatan akan muncul tampilan catatan yang telah dibuat tadi. Nah, di sini user juga bisa membacanya jika ingin membacanya kembali. Dan user bisa menghapus catatan ini. Nah, selanjutnya yaitu di kategori jurnal yaitu Quality of Life. Nah, untuk Quality of Life ini merupakan jurnal yang telah dibuat oleh para dokter yang berisikan beberapa tips and trick untuk kesehatan untuk para pasien-pasiennya. Nah, di sini terdapat beberapa jurnal yang telah dibuat oleh para dokter. Di sini ada judul jurnalnya dan penulisnya. Di sini user bisa membaca jurnal tersebut seperti ini, yaitu sehat di awal dimulai dari kita dan deskripsi atau isi dari jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu fitur konsul. Nah, di sini untuk fitur konsul akan menampilkan dokter-dokter yang telah terdaftar di aplikasi MindHappen. Nah, user di sini bisa mencari dokter melalui fitur search
Di sini fitur search-nya sudah berfungsi. Dan fitur Fake Nation. Nah, untuk fitur Fake Nation ini kami membuat di aplikasi Manhattan ini agar user bisa mencari dokter dengan tahun kerjanya, yaitu mulai yang terlama dan terbaru. Di sini bisa lihat untuk dokter yang tahun kerjanya 2023 yaitu yang terbaru sampai yang terlama yaitu 2018, dan untuk dari yang terlama ke yang terbaru. Nah, selanjutnya user bisa melihat profil dari dokter tersebut, di antaranya berisi nama lengkap, tempat kerja, STR, dan tahun kerja. Nah, user juga bisa melihat ulasan dari para dokter tersebut. Nah, di sini user bisa melihat ulasan dari dokter-dokter tersebut yang telah dibuat oleh user lain. Di sini banyak sekali list-list ulasan dari para dokter tersebut, dan user juga bisa membuat rating untuk dokter tersebut. Dan untuk setiap dokter akan memiliki ulasan yang berbeda yang ditampilkan. Nah, untuk tadi kan banyak ulasannya, dan untuk dokter yang selanjutnya hanya satu ulasan, dan kita bisa membuat ulasan untuk dokter tersebut. Selanjutnya yaitu tampilan profil untuk aplikasi Manhattan. Nah, untuk tampilan profil akan menampilkan nama lengkap, nomor HP, dan alamat dari user tersebut, serta bisa mengedit profilnya. Selanjutnya ada fitur lain di aplikasi kami yaitu drawer, yaitu tentang aplikasi. Nah, di sini tentang aplikasi kami yaitu terdapat deskripsi dan developer dari aplikasi Manhattan ini. Selanjutnya ada codes. Nah, codes ini akan merupakan buah CRUD SQLite yang akan digunakan user untuk membuat data-data offline mereka atau catatan-catatan offline mereka, serta motivasi mereka. Mungkin itu aja penjelasan mengenai tampilan dari roles user atau pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari roles dokter. Oke, ini merupakan tampilan home dari dokter. Mohon maaf, saya tidak bisa memperlihatkan untuk halaman login karena di mana HP saya ini tidak bisa untuk menampilkan password untuk rekam layar. Jadi, mohon maaf, kami tidak bisa untuk memperlihatkan dari login yang kami telah lakukan. Nah, untuk halaman dokter ini sama untuk tampilan home. Untuk dokter bisa melihat yaitu kata-kata untuk para pasiennya. Selanjutnya yaitu pada meditasi. Untuk meditasi ini berbeda dengan di pasien, dokter hanya bisa membuat meditasi untuk para pasiennya. Di sini dokter bisa menambahkan nama meditasinya dan keterangannya. Nah, di sini ada sukses, berarti bisa ditambahkan dan ditampilkan di menu meditasi di user. Selanjutnya jurnal. Nah, untuk jurnal ini hanya satu, yaitu quality of life, yaitu jurnal yang dibuat oleh dokter. Nah, dokter hanya bisa membuat jurnalnya tanpa bisa melihat. Nah, untuk melihat jurnalnya, hanya user yang bisa melihat jurnal-jurnal yang telah dibuat oleh para dokter. Nah, jurnal telah berhasil dibuat.
Selanjutnya profil. Untuk profil hampir sama seperti profil di user, menampilkan foto profil, nama lengkap, nomor HP, dan alamat emailnya. Dan di drawer sama juga tentang di user. Jadi demikian penjelasan untuk demo aplikasi MindHaven dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di aplikasi kami, karena kami masih belajar untuk membuatnya. Nanti kami akan kembangkan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan proyek UAS pemrograman mobile kami yang kami beri nama MindHaven, di mana aplikasi ini sangat membantu nantinya terhadap pengguna yang memiliki kestresan yang sangat berat, kemudian tidak bisa tidur, dan juga bagaimana sih keluh kesah mereka, di mana mereka memiliki tempat curhat dan juga tanpa rasa malu mereka untuk mengungkapkannya di aplikasi MindHaven ini. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat salah kata ataupun penyebutan konotasi yang kurang lengkap. Dan terima kasih. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.